Oke, mari kita mereview produk. Aku sekarang ditemani asisten aku, kucing Meng Meng. Halo, Meng, Ma? Oke, kita akan mereview produk terkait dengan multimedia presentasi versi yang presenter masuk. Ini dari Rizka. Oke, mari kita mulai. Sebentar, mengincang front end dulu. Ya Allah, IP. Hehehe. Oke, next. Aduh, backsoundnya. Hey guys, bersama saya Rizka. Hari ini kita akan menguak salah satu kerajaan yang paling berpengaruh di dunia. Oke. Kerajaan Inggris. Negara yang paling besar berada di Kerajaan Inggris. Menguak salah satu kerajaan yang paling berpengaruh di dunia. Kerajaan Inggris. Harusnya ada bendera Inggris, is very good pas ini. Negara yang paling besar berada di Malah Inggrisnya. Pusat kerajaan yang paling besar pernah menguasai seperempat dunia. Itulah mengapa pengaruhnya secara budaya dan hukum sangat besar di dunia. Di sini juga tempatnya perkembangan mesin dan teknologi yang sekarang telah menjadi pusat keuangan terbesar. Kamu Teknologi dunia. Di sini juga tempatnya perkembangan mesin dan Ting, teknologi ting. yang sekarang telah menjadi Harusnya gitu. pusat keuangan terbesar. Ada yang masih bingung nggak bedain Inggris, Britania Raya, dan Aku bingung. United Kingdom? Kadang masih banyak yang bingung dalam tiga penyebutan kata itu. Betul. Inggris berbatasan dengan Skotlandia di utara dan Wales di barat. Inggris secara internasional dikenal dengan sebutan England, salah satu dari tempat negara berdaulat. Oh, gitu. Untuk membentuk monarki konstitusional bernama United Kingdom. Sedangkan Britania Raya adalah nama daratan tempat tiga negara yang berada dalam naungan UK. Bicara soal sejarah, Inggris jadi negara penjajahan dengan wilayah jajahan terluas di dunia. Ada sekitar kurang lebih 119 negara di dunia yang pernah dijajah oleh Inggris. Inggris menjajah banyak wilayah di seluruh dunia, termasuk Amerika Utara, India, Afrika, Australia, dan beberapa bagian Asia Tenggara lainnya. Di bawah kekuasaan mereka, bahasa Inggris digunakan dalam administrasi, pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan interaksi antar bangsa. Ini menyebabkan bahasa Inggris ke berbagai benua. Tidak heran kenapa bahasa Inggris menjadi bahasa dunia. Terima kasih kepada Inggris yang memperkenalkanku kepada sepak bola. Kalian pasti nggak asing sama Premier League-nya Inggris. Language Inggris ini menjadi liga sepak bola terbesar di dunia. Ada Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea Football Club. Mana Manchester City karo aku? Kalian pencinta film pasti tahu cerita-cerita Inggris yang populer seperti The Tudors, Spencer, Anne Boleyn, Elizabeth I, dan masih banyak. Jika kamu tahu hal-hal tadi, tapi nggak tahu gimana sejarah Inggris, sejarah asal-usul Inggris ini berdiri, nah di video kali ini kita akan membahas sejarah singkat berdirinya Kerajaan Inggris. Anjay, kayak kamu segmentasi gitu ya, kamu segmented. Kamu sering nonton YouTube ya? Sebelum berdirinya Kerajaan Inggris, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Inggris merupakan bagian dari Kekaisaran Romawi. Mereka menaklukkan Britania pada tahun 43 Masehi dan menguasainya hingga awal abad ke-5 ketika Kekaisaran Romawi mulai melemah. Mereka menarik banyak banget dari Britania pada tahun 410 Masehi. Penarikan ini menyebabkan kekosongan kekuasaan yang nantinya akan menjadi dasar dari pembentukan berbagai kerajaan kecil. Tahun 410 kekuatan Masehi mulai lemah setelah Romawi meninggalkan Inggris pada abad ke-5 karena masalah internal di kekaisarannya. Wilayah Inggris mulai didominasi oleh suku-suku Anglo-Saxon yang berasal dari Eropa dan Eropa, khususnya dari Jerman, Denmark. Mereka mendirikan kerajaan-kerajaan kecil seperti Essex, Mercia, Westphalia, Anglia Timur, Essex, Kent, dan Sussex. Dari kerajaan-kerajaan tersebut, kemudian hanya Wessex yang bertahan. Raja Alfred Agung dari Wessex 871 sampai 899 Masehi adalah tokoh penting dari periode ini yang berhasil mempertahankan kerajaannya dari serangan bangsa Viking. Salah satu tokoh penting dalam
pasangan kerajaan Inggris adalah Alfred the Great dari Wessex. Ia berperang melawan bangsa Viking yang mulai menyerang Inggris pada abad ke-9. Alfred berhasil mempertahankan wilayah Wessex dan mulai memperkuat kekuasaannya atas daerah lain. Pada masa penerusnya, terutama Raja Athelstan, Inggris mulai bersatu di bawah satu kerajaan tahun 927 Masehi, sehingga Athelstan dianggap sebagai raja pertama dari seluruh Inggris. Siapa rajanya tadi namanya? Terbesar dalam sejarah Inggris. Siapa rajanya tadi namanya ya? Seorang bangsawan dari Normandia yang kita kenal sekarang adalah Prancis. Menaklukkan Inggris setelah pertempuran Hastings, menaklukkan ini membawa perubahan besar dalam budaya, hukum, dan bahasa Inggris. Bahasa Prancis Norman menjadi bahasa aristokrasi dan administrasi yang pada akhirnya bercampur dengan bahasa Anglo-Saxon untuk menciptakan bahasa Inggris modern. Selama abad-abad berikutnya, Inggris mengalami perubahan politik dan sosial yang besar. Periode ini ditandai oleh konflik-konflik seperti Perang Salib, Perang 100 Tahun, dan Perang Mawar. Perang Salib Backgroundnya yang tadi tuh sebenarnya kayak gini, polos ini kayak gini is lebih baik daripada kayak penuh dan dia itu tidak malah mengganggu. Jadi aku potong itu. Tapi ini kasih visualisasi lebih bagus. untuk merebut kembali tanah suci yang sekarang masih terjadi antara Palestina dan Israel. Perang 100 tahun pasti 1337 sampai 1453, konflik panjang antara Inggris dan Prancis yang dipicu oleh klaim Inggris atas tahta Prancis. Perang Mawar 1455 sampai 1487, perang berapa tadi? Berapa ratus berapa? 1000 piro ya emang 1000 piro itu tadi ya Allah. Tahta Inggris. Perang ini berakhir dengan naiknya Henry VII dari keluarga Tudor ke atas tahta, mendirikan dinasti Tudor. Dinasti Tudor membawa Inggris ke era baru. Henry VIII adalah raja terkenal dari dinasti ini. Dia memutuskan hubungan dengan Gereja Katolik Roma dan mendirikan Gereja Inggris Anglikan. Ketidakmampuan Henry untuk mendapatkan keturunan laki-laki, Catherine of Aragon menyebabkan permintaan untuk perceraian yang ditolak oleh Paus. Henry mengesahkan Acts of Supremacy yang menyatakan bahwa raja adalah kepala gereja Inggris yang memisahkan Inggris dari kekuasaan Paus. Kemudian raja termuda mempromosikan reformasi Protestan, tetapi meninggal pada saat waktu muda. Kemudian ada Mary I 1553 sampai 1598 mencoba mengembalikan Katolikisme dan menganiaya Protestan, mendapat julukan Bloody Mary. Elizabeth I memperkuat monarki dan mengurangi ketegangan antara Protestan dan Katolik, mengarahkan Inggris ke masa keemasan dengan kemajuan budaya dan eksplorasi dengan kemenangan atas armada Spanyol pada tahun 1588 dan perkembangan kebudayaan yang besar, termasuk karya William Shakespeare. Setelah Elizabeth I meninggal tanpa ahli waris, tahta Inggris diserahkan kepada James VI dari Skotlandia yang menjadi James I dari Inggris. Memulai dinasti Stuart, namun pemerintahan Stuart mengalami ketegangan antara raja dan parlemen yang memuncak dalam Perang Saudara Inggris 1642 sampai 1651 Masehi. Konflik ini menyebabkan eksekusi Raja Charles I dan periode singkat republik di bawah Oliver Cromwell. Monarki dipulihkan pada tahun 1660 dengan naiknya Charles II. Sampai ke ngomong cetak ya Allah. Mulai membangun kerajaan Inggris atau Imperium Britania. Inggris menjadi kekuatan laut terbesar dan mendirikan koloni di seluruh dunia dari Amerika Utara hingga India dan Afrika. Revolusi industri juga dimulai di Inggris pada akhir abad ke-18, membawa perubahan sosial dan ekonomi yang besar. Pada tahun 1707, Inggris dan Skotlandia bersatu Guys, kerajaan Britania Raya. sepertinya kamu editnya udah mulai yang di sini. 1801, Britania Raya dan Irlandia disatukan menjadi kerajaan bersatu, Britania Raya dan Irlandia. Namun, pada tahun 1922, sebagian besar Irlandia merdeka dan nama resmi kerajaan ini berubah menjadi Kerajaan Bersatu
yaitu Britania Raya dan Irlandia Utara. Pada abad ke-20, Inggris mengalami Loh, Perang Dunia II yang kamu kok tercrek? Kamu teriris, kasihan. sebagian besar wilayah kolonialnya. Seiring dengan dekolonisasi, Elizabeth II yang memerintah dari tahun 1952 hingga kematiannya pada 2022 menyaksikan perubahan besar dalam politik global. Tetapi Inggris tetap mempertahankan peran penting di dunia sebagai salah satu kekuatan besar. Charles III, putra Elizabeth II, naik tahta pada tahun 2022. Saat ini Inggris adalah bagian dari kerajaan bersatu United Kingdom yang mencakup Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Meski kekuatan politiknya berkurang sejak masa kejayaan imperiumnya, Inggris tetap berpengaruh dalam budaya, ekonomi, dan politik internasional. Inilah rangkaian asal-usul dan perkembangan kerajaan Inggris yang mencerminkan perjalanan panjang dan rumit, dari suku-suku kuno hingga salah satu monarki tertua dan paling berpengaruh di dunia. Terima kasih telah menonton video asal-usul kerajaan Inggris ini. Sebenarnya banyak lagi loh yang harus kalian ketahui tentang Inggris. Untuk video kali ini aku cukup menjelaskan tentang asal-usulnya saja ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di lain video. Bye-bye. Bye-bye. Oke. Sebentar, mari kita cek terkait dengan front end-nya. Iska pelajaran Inggris. Kelas 11 cuy. Oke. Prasyarat adalah sesuatu hal yang harus dipahami sebelum ini. Kalau pengetahuan dasar tentang sejarah kerajaan Inggris akhirnya asal usul kan juga dasar kan, nggak boleh sama, harus kayak prasyarat itu sebelum syarat ada multimedia ini, ada materi ini, dia harus memahami apa. Misalnya kalau dia mau pelajari perkalian, harusnya prasyaratnya kan udah paham penjumlahan kayak gitu kan, misalnya kayak gitu. Nanti salah ya, itu terkait prasyaratnya. Stop kontak yang memadai. Sebenarnya kayak video multimedia ini tuh, yang multimedia presentasi tapi modelnya gini tuh paling bagus ketika misalnya kan saat pandemi kemarin, atau kayak pembelajaran baca jarak jauh, atau juga kayak ya orang guru itu kan cuma akses itu, nggak ketemu langsung sama gurunya, itu lebih good kayak gini gitu. Bukan pelajaran dengan guru membuka pembelajaran dengan romantik secara Inggris. Berarti ini yang jelasin guru. Gimana sih? Jadi ntar direvisi ya. Siswa ini sedang dalam penjelasan guru sehingga banyak yang kurang materi, sehingga solusinya adalah menarik sih videonya tadi, jujur. Fakta ini salah, coba pahami lagi, coba belajar dan cari tahu. Sangat banyak tahu. Ini pengetahuan dibagi 4, itu termasuk fakta atau termasuk konsep atau prosedur. Ini bukan dari sudut pandang dirimu menjelaskan, tapi dari sudut pandang materinya. Materinya itu ada faktanya enggak, ada konsepnya enggak, ada prosedurnya enggak, ada prinsipnya enggak, kayak gitu. Nah, oke. Sebelumnya aku apresiasi banget, soalnya ini panjang banget ya, secara 10 menit, dan ini very good banget. Cuman setelah aku hitung-hitung, setelah aku nilai itu, ini sudah di atas KKM, tapi ya nggak
gak jauh banget, gak tinggi banget itu loh, tapi masih di atasnya KKM gitu. Begitu. Bagaimana, apakah mau di proses ataukah gimana? Soalnya kalau kamu revisi berarti ya kamu nggak bisa dapat bintang dulu. Kalau kamu nggak revisi bisa dapat bintang gitu. Dan gimana? Oh iya, aku belum jelasin itunya ya, mana yang kurangnya ya. Oke, secara prinsip Mayer, di prinsip multimedianya ini sebenarnya bagus, very good. Cuman kamu kan karena sejarah ya, akhirnya ketika narasinya itu panjang dan ada banyak istilah-istilah tadi yang sebenarnya itu tuh butuh teks, kayak nama orang itu tadi, itu sopo ini sopo lah, itu butuh teks banget kan. Nama orang kayak misalnya nama ini ratunya ada namanya Rizka, ada lah tulisannya RISK kan, namamu kan RYZKA kan, kayak gitu unik banget. Nggak kayak gitu, itu butuh bener-bener butuh banget teks gitu di situ. Dan ada juga yang lain lagi terkait misi multimedia tadi, kayak harusnya ketika kamu bilang Inggris itu pertama kali, itu harus ketika kamu munculkan Inggris apa misalnya kayak apa tadi benderanya misalnya, itu lebih bagus kayak gini. Terus spasialnya is very good, oke banget. Terus temporalnya, nah ini temporalnya ini, aku merasa kayak misalnya kayak ini tadi contoh ini ya, temporal kan ketika kita misalnya harus sinkron antara narasi kita, gambar kita sama teks kita gitu. Jadi untuk memudahkan, oh yang dimaksud itu ini gitu, misalnya kayak ini tadi kamu menjelaskan ini cuma ini tapi udah muncul duluan gitu. Ini juga udah bagus yang ini. Ini walaupun banyak kamu contohkan tadi. Kalian pencinta film pasti tahu cerita satu dan masih Tadi ada banyak emang siapa? juga temporalnya nggak pas tadi ya, cetak. Bagian dari kekaisaran Romawi, sayangnya, menarik Masehi mulai berbagai kerajaan kecil. Tahun 410 kekuatan Masehi mulai lemah setelah Romawi meninggalkan Inggris pada abad ke-5 karena masalah internal di kekaisarannya. Di wilayah tahun 410 kekuatan dan Ghana menarik pasukan Kam ke pos. Sini tadi apa sih ini dah? Sebelum berdirinya kerajaan Eh, Inggris, tak tak lah. Kayak animasinya transisinya tek tek. wilayah yang sekarang dikenal sebagai Inggris, maka bagian dari kekaisaran Romawi. Mereka ini menyebabkan kemudian setelah Romawi meninggalkan Inggris pada abad ke-5 oleh Spanyol. Ini nggak ada tahunnya ya itu tadi, abadnya berapa gitu. Itu harusnya ada tadi. Bahkan Inggris dan yang besar. Periode ini ditandainya Inggris mengalami perubahan politik dan sosial yang besar. Periode ini ditandai oleh konflik-konflik seperti Perang Salib, Perang 100 tahun, dan antara 7 dipicu oleh Perang adalah kepala gereja Indian Raja Termuda. Kayak tadi ada gambar yang tek 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 tek. Protestan dan Katolik mengarahkan Inggris ke masa keemasan dengan kemajuan budaya dan politik. Kayak temporalnya sini tadi ya. Kayak apa ini kecepetan lah munculnya atau gimana itu nggak tahu. Ada yang kesalahan teknis sih yang jadi berkurang kebanyakannya itu. Terus coherence-nya yang pertama ganggu sih terkait dengan apa tuh namanya, pertama backsoundnya itu kalau bisa ketika didengar menggunakan, bisa pakai headphone atau headset atau earphone, itu tuh ketika suaramu itu 100% itunya cuma 10% aja backsoundnya gitu. Ini bener-bener mengganggu sih backsoundnya tuh. Dan juga ada coherence-nya tuh, aku lebih suka misalnya sih ini polos,
Soalnya kadang-kadang itu ada ketika kamu, ini bagus sih, misalnya ketika kamu temanya gini. Nah, kayak misalnya yang mana ya tadi? Misalnya kayak ini deh. Itu aku gak paham ini tuh apa. Ini tambahan, sekedar elemen tambahan. Tapi secara awam ini, oh apa sih ini gedung apa? Hubungannya apa? Apakah emang ini gambar dinastinya di sana itu kayak gitu, dan tidak terjelaskan juga kan, kayak misalkan bangunan yang menjadikan itu seperti apa lah itu. Jadi ada beberapa hal yang coherence, tapi yang coherence yang paling banget kayak pertama adalah suaranya tadi, dan yang kedua adalah elemen-elemen yang dia itu sebenarnya kalau nggak masuk juga gak apa-apa, tapi masuk gitu. Terus modalitinya ada tuh beberapa bagian yang penjelasan lisannya itu oke, tapi ada teks. Sebenarnya teks itu kan membantu juga kan, terkait dengan misalnya dari penamaan banyak ini, ya ini siapa, aku benar nggak tahu. Dan ketika kamu tanya ini misalnya raja pertama tadi ini siapa, wah gak tahu aku, soalnya nggak apal juga. Kamu coba menjelaskan juga, dan itunya gak ada teksnya untuk mengingatkan kalau oh namanya tuh gini gitu. Terus redundansinya, nah itu plusnya adalah redundansinya nggak ada. Redundansi kan adakah pengulangan di antara dual coding? Kalau modality kan di dual coding tadi apakah termanfaatkan dengan baik gitu. Redundansi ini pengulangannya juga tidak ada. Jadi aku suka banget sama personalis dari pembawaanmu sama interaktivitasmu ketika kamu berkomunikasi dengan viewers belajar gitu. Itu smooth banget. Terus signalingnya kurangnya ya sebenarnya. Signaling kan intinya bukan hanya kayak apa ya, ada teks, ada dialek gitu, bukan kayak itu. Tapi ini jadi suatu informasi penting gitu. Misalnya kayak ya itu nama-nama orang-orang ini siapa, nggak tahu itu. Misalnya perang ini, ketika kamu tambahi tulisan perang, nah ini aku herannya adalah ketika kamu gambar, kamu nggak ngasih teks apa kayak ini gambar apa gitu, gambarnya siapa gitu, gambarnya seseorang siapa. Nah ketika kamu teks perang salib tadi, tapi kamu nggak ngasih ilustrasi itu di saat ininya gitu. Perang mawar, apakah perang mawar itu banyak pengawalnya kayak itu. Nah itu jadi butuh banget gitu loh. Dan kamu ikut juga ketika kamu jasanya panjang tapi kamu ngasih visualisasi video, ini bagus banget, aku suka gitu. Jadi kayak serasa interaktivitasnya itu ada, tapi secara signaling tadi kayak kurang ya. Kayak tadi ini tadi perang apa ya, apakah perang salib ya kayaknya gitu, jadi kurang anu lah. Terus individual difference-nya secara kamu ngedesain ini tuh udah bagus banget sih. Dan makanya kesimpulannya adalah ini sebenarnya di atas KKM tapi tidak jauh menjulang tinggi gitu. Jadi masih ada dekat lah sama KKM gitu. Gimana, apakah mau direvisi? Kalau direvisi berarti bintangnya ke hold dulu. Kalau nggak direvisi ya udah apa-apa, alhamdulillah dapat bintang gitu. Dah begitu. Dah ya. Terima kasih, semangat, good banget. Aku suka. Karena panjang juga, effortmu sangat bagus. Oke. Sekian.